Welcome to Queen Mad Channel. Aku bukan penggoda episode 20. Aileen tersenyum miring melihat Edward yang tengah dihadang oleh orang-orang bertopeng. Rencana berjalan lancar, batinnya senang. Yap, semua yang sedang terjadi adalah rencana Aileen. Aileen diam-diam turun saat pintu mobilnya diketuk oleh salah satu orang bertopeng. "Gimana?" tanya Aileen. "Tas, ponselmu sini," ucap orang itu. Aileen pun langsung menyerahkannya. "Ban mobil udah kamu kempesi?" tanya Aileen. Sementara Edward terus berkelahi di hadapan sana. "Udah, mobilmu dan mobilnya udah dikempesi, cuma tinggal ngambil ponselnya aja lagi," ucap orang bertopeng itu. "Nggak perlu, ponselnya kehabisan daya, jadi aman," bisik Aileen memberitahu. "Oke, bagus, bersiap untuk sandiwara." Aileen mengangguk lalu berjongkok mengambil posisi yang tepat untuk berpura-pura ketakutan. Dan dalam hitungan ketiga, Aileen mulai menjerit ketakutan. "Ah, jangan! Tolong!" teriak Aileen histeris. Edward menoleh ke arah Aileen, dia pun langsung berlari menghampiri, sedangkan para orang bertopeng itu langsung melarikan diri. "Aileen, kamu tidak apa-apa?" Edward membantu Aileen berdiri. "Aku nggak apa-apa, Ed. Kamu gimana? Mereka sudah pergi." Edward menoleh dan benar saja orang-orang itu sudah berlalu pergi. "Mereka berhasil mengambil tasku. Di sana ada ponselku. Untung saja dompetku tidak kutaruh di sana," ucap Aileen dengan wajah dibuat-buat takut. "Yang terpenting kamu tidak apa," ucap Edward. "Ayo kita pulang," ajak Edward. Aileen masuk ke dalam mobilnya, begitupun dengan Edward. Saat sudah masuk ke dalam mobil, lagi dan lagi Aileen tersenyum senang rencananya berjalan lancar. Tak jauh mereka berjalan, Edward menghentikan mobilnya dan begitupun Aileen. Aileen buru-buru keluar dari mobil. "Edward, mobil aku kempes, sepertinya dibocorkan oleh orang-orang jahat tadi," ucap Aileen dramatis. "Sialan, mobilku pun sama. Jadi kita harus gimana ini?" tanya Aileen berpura-pura panik. Padahal di dalam hati dia sangat senang karena semua ini termasuk rencananya. "Ponselku mati, gak bisa ngehubungin orang buat minta bantuan." Edward mengusap rambutnya frustasi. Aileen tiba-tiba mendekat dan merangkul tangan Ed. "Aku takut, Ed. Ini udah malam, kita harus bagaimana?" rengeknya manja. Sampai selesai makan malam, belum ada juga tanda-tanda sang suami datang. "Mama," panggil Revano menghampiri Julia yang tengah mondar-mandir menunggu kepulangan sang suami. Sayang, adik mana?" tanya Julia pada sang anak dengan lembut. "Adik sama nenek." "Mama kenapa mondar-mandir seperti setrikaan, Ma? Mama gak capek?" tanya Revan dengan polosnya, membuat Julia terkekebelan. "Enggak capek kok sayang," sahut Julia membelai sayang puncak kepala sang anak. Mama udah gak sedih kan sekarang?" Julia terdiam mendengar pertanyaan tiba-tiba sang anak. Julia menuntun sang anak untuk duduk di sofa. "Kok abang nanyanya gitu, Nak?" tanya Julia. "Abang cuma mau memastikan, Ma. Abang tidak suka lihat Mama sedih seperti dulu," sahut Revano. Hati Julia tersentuh, terenyuh. Beruntung sekali dia memiliki anak seperti Revan dan Kevin. "Mama bahagia, asalkan abang dan adik juga bahagia. Sekarang Mama yang ganti tanya, abang senang gak sama kehidupan kita yang sekarang? Abang bahagia gak tinggal di sini?" Revano meletakkan jari telunjuknya di dagu, seakan sedang berpikir keras, membuat Julia gemas sendiri dan tak tahan untuk tidak mencubit gemas pipi sang anak. "Abang bahagia, Ma. Bukan karena kehidupan kita yang seperti orang kaya, tapi abang bahagia karena sudah tidak melihat Mama dihina-hina seperti dulu. Abang bahagia karena teman-teman abang juga udah gak ada yang jahat." Jawaban Revano membuat hati Julia tersentuh. Hati seorang ibu mana yang tak tersentuh mendengar jawaban seperti itu. Di saat anak-anak lain mementingkan diri sendiri, mementingkan mainan dan mainan saja, Revano lebih mementingkan ibu dan keluarganya. Padahal usianya masih belia. Julia memeluk tubuh sang anak. "Sayang, terima kasih sudah menjadi anak Mama. Memiliki kalian adalah kebahagiaan terbesar Mama." Edward dan Aileen berjalan menyusuri jalan setapak. Beruntungnya malam ini bulan bersinar begitu terang. Meski tak seterang matahari, paling tidak mereka masih bisa berjalan dengan pemandangan remang-remang dari rembulan. "Ed, kayaknya ada rumah orang deh,"
ucap Aileen menggenggam erat tangan Edward yang berjalan di depannya. Sepertinya ada cahaya lampu di sana. Kita ke sana meminta bantuan, ajak Edward menunjuk ke arah dalam hutan. Yes, masuk perangkap, girang Aileen di dalam hati. Edward terus berjalan menuju cahaya yang ia lihat, tanpa ia sadari jika semua itu adalah settingan Aileen dan juga James, termasuk pondok kecil di dalam hutan itu. Ada rumah, kita ke sana, ajak Edward saat matanya melihat pondok kecil. Dia berharap ada orang yang bisa dimintain tolong. Namun saat sampai di pondok tersebut hanya ada bekas api saja. Edward menatap ke sekitar, ternyata itu adalah kebun orang dan pondok itu adalah tempat peristirahatannya. Sepertinya sudah tidak ada orang, Ed. Mungkin dia sudah pulang, ucap Aileen yang selalu menempel dengan alasan takut. Padahal sedari tadi Edward sudah berusaha melepaskan lengannya, namun Aileen tanpa malu malah semakin erat memeluknya. Iya, sepertinya sudah pulang orangnya. Kita malam ini bermalam di sini saja, sampai besok baru kita minta bantuan, ucap Edward. Bermalam di sini? Tanya Aileen dengan wajah takut. Iya, tidak ada pilihan lain. Yes, rencana berhasil, batin Aileen senang. Sinar matahari masuk melalui celah ventilasi membuat wanita cantik yang kali ini tidur sendiri tanpa pelukan hangat dari suami seperti biasanya itu terbangun. Matanya mengerjak beberapa kali, menyesuaikan cahaya yang masuk ke netra. Tangannya meraba ke samping, helaan nafas kecewa terdengar saat menyadari ia tidur sendiri. Julia pun bangun lalu duduk. Ditatapnya nanar space kosong di sampingnya, yang biasanya diisi oleh lelaki tampan yang tak lain dan tak bukan adalah suaminya. Lebih tepatnya suami kontraknya. Berarti dia tidak pulang, batin Julia. Entah mengapa ia merasa sangat kecewa. Diraihnya benda pipi di atas meja nakas, mengecek barangkali ada notifikasi dari sang suami. Namun lagi-lagi dia harus menelan pil kecewa saat tak mendapati satupun notifikasi dari Edward. Dengan sedikit malas, Julia beranjak pergi masuk ke dalam kamar mandi untuk bersiap menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Abang udah siap, adik ikut mama nggak? Tawar Julia pada Kevano. Ikut mas, sahut Kevano dengan suaranya yang tak begitu jelas. Julia bawa Kevin bu, antarin Bang Revan, ucap Julia pada sang ibu. Iya nak, kalian hati-hati. Tapi ngomong-ngomong Jul, Edward belum pulang, tanya Sri. Julia tersenyum kecil, menutupi rasa kecewanya. Belum bu, ya udah aku anterin abang dulu, pamit Julia. Selesai mengantar Revan, Julia dan Kevin kembali pulang ke rumah. Namun saat sampai di rumah, kening Julia mengkerut heran melihat James tengah duduk di kursi teras. Kevano kegirangan saat keluar mobil mendapat sosok James. Hai jagoan, sapa James, mengangkat Kevin ke gendongannya. Hai Jul, sapa James pada Julia. Julia tersenyum kecil. Kamu cari Mas Ed. Mas Ed gak ada di rumah, beritahu Julia. Loh, gak ada Jul, dia belum pulang emangnya, tanya James. Julia mengangguk pelan. Belum. Aku pikir setelah bertemu Aileen dia langsung pulang. Mata Julia membola mendengar ucapan James barusan.